warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Amangeja. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Yang pertama yaitu konsep dasar public relation dan konsep dasar manajemen public relation. Yang pertama, pengertian public relation. Public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publiknya. Yang kedua adalah tujuan public relation. Secara keseluruhan, tujuan public relation ialah menciptakan citra baik perusahaan sehingga dapat menghasilkan kesetiaan publik terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan, serta menciptakan, membina dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi lembaga dengan komunikasi yang harmonis. Yang selanjutnya ada fungsi public relation. Yang pertama, kegiatan yang tujuannya untuk memperoleh tingkat baik kepercayaan, pengertian, dan citra. Yang kedua, unsur penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik. Dan yang terakhir, usaha menciptakan hubungan yang harmonis. Ada 5 jenis kegiatan public relation. Yang pertama, press relation, product publicity. Yang ketiga, corporate communications. Yang keempat, lobbying. Dan yang kelima, counseling. Unsur public relation yang pertama, citra yang baik, itikat baik, saling pengertian, saling mempercayai, saling menghargai, dan toleransi. Yang kedua ada hakikat manajemen humas di sekolah. Humas secara umum adalah fungsi yang khas antara organisasi dengan publiknya, atau dengan kata lain antara lembaga pendidikan dengan warga yang di dalam, atau guru, karyawan, siswa, dan warga dari luar, wali siswa, masyarakat. Menurut E. Mulyasa, model manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, disertai pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya. Strategi humas adalah satu cara yang alternatif optimal yang dipilih untuk melaksanakan atau ditempuh guna mencapai tujuan humas dalam kerangka satu rencana humas. Media massa yang dapat dipakai dalam mengadakan kontrak hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat yaitu media internal, humas, dan media eksternal, humas di lembaga pendidikan. Selanjutnya ada pengelompokan peserta didik. Konsep dasar komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang fundamental dalam sebuah organisasi. Pada hakikatnya, dalam melakukan suatu organisasi, maka pasti perlu adanya komunikasi yang baik di antara anggota organisasi. Istilah komunikasi dari bahasa Inggris communication, dari bahasa Latin communicatus yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama. Fungsi komunikasi juga dapat memberikan manfaat yang baik bagi Anda. Adapun fungsi organisasi diantaranya ialah untuk menyampaikan informasi sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain, untuk dapat mengenal diri sendiri, sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain, dan yang terakhir sebagai hiburan. Model komunikasi. Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Selanjutnya, menentukan masalah manajemen public relation. Konsep dasar penentuan masalah public relation yang pertama, dalam ranah ilmu sosial, masalah sosial
disignifikan dan tidak diinginkan antara standar kebersamaan dan kondisi yang nyata. Yang kedua, merumuskan dan menentukan penemuan masalah dan perumusan masalah. Yang selanjutnya, menentukan masalah public relation. Tindakan yang harus dilakukan public relation sebelum menyusun program kerjanya adalah memahami situasi atau masalah yang ada sebelum merumuskan program kerjanya. Dalam ranah ilmu sosial, masalah sosial disignifikan dan tidak diinginkan antara standar kebersamaan dan kondisi yang nyata. Selanjutnya ada perencanaan program public relation atau humas. Menurut Dominic, rencana strategis mencakup tujuan jangka panjang dan bersifat umum yang ingin dicapai perusahaan. Ada 4 alasan perencanaan program public relation. Yang pertama, untuk menempatkan target-target operasi publik. Yang kedua, untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan. Yang ketiga, untuk menyusun skala prioritas guna menentukan jumlah program dan waktu yang diperlukan. Dan yang terakhir, untuk menentukan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan ketersediaan staf pendukung atau personil yang mencukupi. Selanjutnya ada 6 langkah dalam model perencanaan public relation. Yang pertama, pengenalan situasi. Yang kedua, penetapan tujuan. Yang ketiga, definisi khalayak. Yang keempat, pemilihan media dan teknik-teknik public relation. Yang kelima, perencanaan anggaran. Dan yang terakhir, pengukuran hasil. Definisi tujuan. Ruang lingkup tujuan itu sendiri ternyata sedemikian luasnya, namun sehubungan dengan keterbatasan sumber daya, maka kita harus selalu membuat skala prioritas. Tujuan itu sendiri merupakan suatu cita-cita dari perusahaan yang akan menjadi modal pedoman dalam menentukan program dan menjadi kompas kinerja bahwasannya ke arah mana perusahaan ini akan dibawa. Selanjutnya ada konsep dasar evaluasi program public relation. Yang pertama, evaluasi adalah alat manajemen yang berorientasi pada tindakan atau proses. Pengertian program dan evaluasi program. Suharsini Arikonto menjelaskan bahwa program dan evaluasi program mencakup 3 hal, yaitu program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan. Yang kedua, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang cara bekerjanya sesuatu. Evaluasi tahap persiapan. Dalam pelaksanaan program yang direncanakan oleh praktis public relation, kadang-kadang bahkan secara berkala ada beberapa informasi yang cukup penting atau vital tidak tersampaikan seperti yang telah dipersiapkan. Kegiatan evaluasi persiapan meliputi yang pertama, evaluasi kelengkapan informasi latar belakang, yang kedua, evaluasi kesesuaian antara isi pesan dan kegiatan, dan yang ketiga, evaluasi kualitas pesan dan kegiatan. Yang terakhir ada peran humas dalam perlibatan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah. Peran humas dalam perlibatan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang pertama ada konsep mutu dalam pendidikan, yang kedua hubungan antara mutu dengan humas dalam pendidikan di sekolah, yang ketiga peran humas dalam melibatkan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang pertama, konsep mutu dalam pendidikan. Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran atau karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diterapkan atau yang tersirat. Yang kedua, mutu atau kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Yang ketiga, peran humas dalam melibatkan masyarakat merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah.